ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Ya, bagaimana Pak Oscar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris, kali 10. Overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membicarakan bagaimana pembalikan kondisi BUMN. Mas Fitra, kalau kita melihat BUMN ini kan sebagai perusahaan harus profit. Tapi juga terutama yang bersinggungan langsung dengan rakyat harus memberikan apa ya, subsidi begitu ya. Domestic obligation public seperti service. Pertamina, PLN, public service. Pertanyaannya pembagiannya untuk yang mana kemudian memang harus profit semaksimal mungkin dan yang mana boleh tidak profit untuk kesejahteraan rakyat itu seperti apa? Ya, saatan, ada saatnya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai tadi, balik lagi ya ke contoh tadi referensi utama kita. Ada 3 bagian ya, restrukturisasi tadi, bagaimana SFCC melakukan itu. Yang kedua adalah perbaikan tata kelola. Yang ketiga adalah peramaian likuiditas dan juga kemudian menjadi agen pembangunan. Nah, ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Namanya juga usaha, betul harus profit. Tapi ini kan milik negara. Betul. Yang mana itu pada akhirnya dampaknya adalah dampak ekonomi. Kita bicara mengenai bagaimana dampak inklusif dari BUMN tersebut terhadap rakyat. Nah, kalau kita bicara mengenai konteks super holdingnya, itu Danantara sekarang sudah ada di DMF, Danantara Development Management Fund, ya, yang mana itu tujuannya bukan cuma melihat oke, ada proyek IRR-nya berapa dan seterusnya, tapi juga melihat dampak ekonominya seberapa besar. Bukan hanya cari cuan begitu ya? Betul. Nah, return memang harus ada karena itu kan untuk going concern-nya. Tetapi yang berikutnya yang paling penting juga adalah berapa tenaga kerja yang bisa diserap, kemudian berapa keuntungan ekonomi buat masyarakat dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi lebih penting lagi karena beda dengan perusahaan pada umumnya, ini perusahaan milik negara, yang mana tujuannya adalah menjadi armnya negara atau bahkan dalam konteks yang lain, dalam konteks teoretik itu menjadi kuasi fiskal, ya. Jadi tidak hanya kita bicara pembangunan bersumber dari APBN saja, tapi bersumber dari badan usaha milik negara. Yang namanya usaha profit begitu kan, kalau misalnya rugi ya itu kan bukan bagian dari berusaha lagi, yang tadi merupakan bagian dari proses restrukturisasi begitu. Tapi di bawah Danantara akan tetap misalnya Pertamina, PLN itu tidak harus profit kalau kemudian itu dibutuhkan untuk menyejahterakan rakyat. Maksud saya begini, ketika dibutuhkan harga BBM bersubsidi dan PLN itu listriknya tidak perlu naik, mereka tetap boleh begitu kan? Ya misalnya kemarin begini ya, jadi kalau Pertalite dan solar itu kan dari APBN ya, ada posnya itu subsidi dan kompensasi energi dan itu memang dijamin tidak akan naik. Tetapi ada Pertamax misalnya, Pertamax itu kan memang sumbernya bukan dari APBN. Tapi kenapa kemarin pemerintah memutuskan untuk tidak membebani masyarakat di awal-awal ya, setelah Lebaran kan baru selesai festivities, baru selesai Lebaran, baru makan ketupat, masa harganya naik? Enggak kan, makanya ditahan. Nah, bagaimana cara menahan itu? Bukan dari APBN, tapi dari marginnya Pertamina yang digunakan juga untuk kemudian membuat harga itu tidak naik ya. Meskipun ini sebenarnya kan market prices gitu ya. Tetapi ya ada kalanya juga ketika memang tekanan sudah semakin besar ya kita mengkalkulasi lagi bagaimana dampaknya itu tidak besar untuk masyarakat, tapi di sisi lain masih ada going concern-nya untuk BUMN ini. Jadi itu adalah jalan tengah yang coba kita ambil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.